Selamat bertemu kembali teman-teman dimanapun berada. Kita kembali mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Yusuf Roni, yang mana saya rekam kemarin ketika beliau berkhotbah di gereja dan saya belum diperkenankan ke gereja karena masih dalam rangka mengikuti imbauan pemerintah. Orang yang sudah lanjut usia belum bisa bergabung dengan anak-anak muda di gereja, dan saya mengikuti ibadah dari rumah dan mendengarkan khotbah beliau di rumah. Pembacaannya diambil dari Roma pasal 8 ayat 14. Saya bacakan terlebih dahulu. Sebentar lagi kita dengarkan khotbah beliau. Kita dengarkan Roma 8 ayat 14 demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebelum mendengarkan khotbah, jangan lupa like dan subscribe untuk channel saya ini. Selamat mendengarkan. Shalom. Hari Minggu ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Ayat awalnya hanya satu ayat, tapi saya ingin mengambil judul tentang menjadi anak Tuhan. Karena banyak orang Kristen itu selalu berpikir setiap orang Kristen adalah anak Tuhan. Apa betul semuanya itu anak Tuhan? Dan apa yang dimaksudkan tentang anak Tuhan? Jadi kita ingin mempelajari, mengkoreksi, bahkan melihat diri kita. Betulkah kita ini anak Tuhan? Atau kita hanya sekedar mengaku, tapi Tuhan tidak merasa kita anaknya? Saya ingin mengajak kita membaca dulu, yaitu kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat 14. Itu dulu. Roma pasal 8 ayat 14 kita akan baca bersama-sama. Baik jemaat yang ada di rumah, silakan membuka Alkitabnya. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Perhatikan sekali lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini. Kapot lecha Adonai Elohenu, kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Kata yang pertama adalah semua orang. Berarti jamak. Jadi ada sebuah rombongan, kumpulan. Itu artinya. Yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Saya ingin berbicara dulu tentang dipimpin Roh Tuhan. Orang banyak, satu rombongan, satu kelompok, gambarkan satu kawanan domba. Ya, dipimpin oleh Roh Tuhan. Berbicara tentang dipimpin dulu. Apa arti dipimpin? Bahasa Yunaninya adalah agontai. Agontai. Berakar dari kata ago. Ya, agontai. Yang berarti memimpin. Roh Tuhan. Dipimpin oleh Roh Tuhan. Berarti yang di sini menjadi subjek adalah Roh Tuhan. Dan kita adalah objek. Jadi subjeknya adalah Roh Tuhan. Jangan salah. Ya. Karena itu dikatakan dipimpin, dalam terjemahan Inggris disebut to lead. Dipimpin. Lalu yang kedua juga berarti bukan hanya dipimpin, dibawa. Dibawa. To bring. To carry.
Jadi dibawa. Artinya dibawa itu untuk mencapai satu tujuan. Itu dibawa. Dan seandainya ada yang keluar dari situ, dia bawa kembali. Jadi roh Tuhan itu menyadarkan kita, menginsafkan kita untuk membawa kita kembali. Tapi dia ingin membawa. Jadi ini ada satu tujuan. Jangan lupa ada satu tujuan. Karena ada kata agontai ini begitu luas sekali, sehingga dia punya maksud ingin mencapai satu tujuan. Bahkan dikatakan agontai untuk celebrate, untuk merayakan kemenangan. Suatu perayaan kemenangan. Makanya disebut juga diterjemahkan to drive. Ya, memotori. Ya, memotori. Jadi mendorong, ya, mendorong, membawa sesuatu di situ. Itu arti dipimpin. Apa betul hidup kita ini dipimpin roh? Jangan-jangan bukan ago, tapi ego. Akunya yang memimpin roh, mengikuti kemauanku, kehendakku. Itu. Karena ini penting sekali, saudara. Kita ingin bahas dulu. Karena ini berbicara tentang bagaimana dipimpin sehingga menjadi anak Tuhan. Itu maksudnya. Dibimbing, dipimpin, dibawa, ya, dimotori untuk mencapai satu tujuan adalah mencapai satu hasil. Yaitu hasilnya adalah anak Tuhan. Anak Tuhan. Kenapa? Karena semula memang kita manusia ciptaan pertama adalah anak Tuhan. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, anak haram. Tidak lagi menjadi anak Tuhan. Ini Anda nanti akan mengerti mengapa yang dikirim Tuhan itu adalah kata anak. Firman itu disebut anak. Rentetannya jelas. Kita lihat dulu. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan kita diberikan roh. Jadi semua manusia itu mau percaya mau tidak, rohnya semua dari Tuhan. Karena dikatakan dengan jelas dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-9. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-9. Ya. Dikatakan di situ, ya. Ibrani pasal 12 ayat 9. Selanjutnya Ibrani pasal 12 ayat 9. Kalau demikian, ini kalimat yang kedua. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Ini berbicara tentang Bapa dunia. Kalimat pertama tadi bicara tentang Bapa dunia. Ya, karena itu engkau harus ya berasal dari Dia, tapi hidup dalam arti bukan itu. Tetapi kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Sebab ya supaya kita beroleh hidup. Sebab Dia yang memberi hidup. Jadi roh itu semua, ya perhatikan bukan roh Tuhan, tapi roh yang berasal dari Tuhan diberikan kepada manusia ketika manusia itu diciptakan. Supaya manusia itu hidup. Hidup di sini bukan soal hidup kekal. Hidup seperti kehidupan yang sekarang ini. Itu secara umum. Kenapa demikian? Karena ketika manusia diciptakan, dia menerima napas dari Tuhan. Roh di sini berhubungan dengan napas, bukan berhubungan dengan Roh Kudus, bukan. Berhubungan dengan napas kehidupan. Ya, di situ. Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan. Kejadian 2 ayat yang ke-7 kalau kita lihat di situ. Ketika itulah Adonai Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Ya, napas hidup, nesama.
Nesama, bukan ruah, tapi nesama. Artinya nafas untuk hidup. Sehingga dia menjadi satu makhluk hidup. Nefes haya. Menjadi makhluk hidup. Itu manusia kalau kita lihat secara seluruh. Nah karena itu, karena ini roh itu berasal dari Tuhan, Bapa, dan dia akan kembali kepada Tuhan. Karena hanya merupakan titipan saja. Dan dia kembali lagi kepada pemiliknya, roh itu. Ya. Karenanya dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Coba kita lanjutkan. Dan roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Jadi mau roh orang kafir, roh orang tidak percaya, roh siapa, semua kembali kepada Tuhan. Roh Tuhan. Lalu ketika Tuhan memberikan roh itu, supaya manusia itu hidup. Apa maksud Tuhan? Dia punya kehendak, dia punya rencana dari semula. Ketika manusia diciptakan, Adam dan seterusnya kita ini, bukan by accident kita terjadi di dunia ini. Semua ada dalam rencana Tuhan. Setiap orang itu mengandung, memiliki rencana Tuhan. Semua orang. Kita lihat nanti, apa dia kembali kepada rencana Tuhan atau dia tidak kembali kepada rencana Tuhan. Dan Tuhan. Jelas sekali kalau kita membaca Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Ini berbicara tentang roh. Roh yang Tuhan berikan kepada manusia tadi. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, ya, roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Roh yang ditempatkan dalam diri kita itu artinya di situ ada keinginan Tuhan. Dan keinginan Tuhan itu ya harus diikuti. Ya, karena di situ terkandung artinya kecemburuan Tuhan. Aku berikan ini, aku punya maksud, disertai juga artinya dikatakan di sini adalah cemburunya Tuhan itu satu perasaan. Satu perasaan yang paling peka, yang paling halus. Karenanya kalau kita tidak sesuai dengan keinginan ketika manusia diciptakan pertama, ada rasa penyesalan, ada rasa kesadaran, ada rasa mengiringi sebuah pertobatan. Semua orang itu ada. Jadi itu keinginan Tuhan. Hanya masalahnya keinginan Tuhan itu sudah tercemar dalam manusia. Sudah hilang kemuliaan Tuhan. Kitab Roma juga bicara itu. Karena dosa tadi. Dosa itu sudah boleh dikatakan kondisi manusia yang berada di bawah kondisi dosa. Ya, keadaan berdosa dari Adam kepada manusia. Dan selanjutnya kita lihat drama anak manusia. Drama anak manusia inilah yang ingin dikatakan dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Ya, dikatakan, apakah mukamu tidak berseri jikalau engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, jika engkau tidak berbuat baik, ini bukan berdosa saja,
jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi dalam keadaan yang seperti ini adalah untuk menunjukkan kondisi umat manusia yang sudah, katakan mengintip, yang sudah dikuasai, ya, ada pengaruh, ada lingkaran dosa. Sebetulnya manusia harus bebas dari ini, tapi dia tidak punya kuasa untuk bebas dari dosa ini. Kenapa? Karena kondisi ini turunan manusia seterusnya sudah tercemar. Saya ingin menunjukkan kondisi ini bahwa kita sudah bukan lagi anak Tuhan. Semua manusia, rohnya memang dari Tuhan, tapi bukan anak Tuhan. Ya. Bagaimana supaya pulih kembali? Tapi kita lihat dulu bagaimana manusia secara total keseluruhannya sudah tidak murni lagi. Kejadian pasal 6 ayat 1, 2 dan 3. Ayat 1 dulu. Kejadian pasal 6. Kita lihat. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ya. Maka anak-anak Tuhan, coba. Maka anak-anak Tuhan. Jadi kondisi yang pertama memang ada anak Tuhan, ada anak manusia. Anak manusia sekedar manusia yang diberi roh supaya bisa hidup. Nepes haya tadi. Nesama tadi. Itu. Jadi sekedar situ. Digambarkan sini, anak-anak perempuan manusia, anak-anak perempuan. Jadi ada dua, ada anak-anak Tuhan dan anak-anak manusia. Digambarkan. Ya. Cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai oleh mereka. Ini hanya gambaran saja. Gambaran sebagai satu simbol sudah terjadi percampuran. Yaitu noda dosa sama yang dimaksudkan anak-anak Tuhan. Suatu gambaran, suatu drama digambarkan di sini. Maka ayat yang ketiga dikatakan, ya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging. Ya, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu maksudnya roh itu diambil kembali. Sebab pada semula Adam itu diberikan segala kekekalan dari Tuhan. Itu rencana Tuhan. Tapi sejak jatuh dalam dosa, semua kekekalan, kemuliaan, semuanya habis. Sudah berulang saya katakan, kualitas ilahinya sudah hilang. Sudah hilang sama sekali. Sehingga mereka disebut, setelah hilang semua itu, Ibrani pasal 12 ayat 8. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-8. Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran dan harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Barangkali anak-anak sekarang tidak mengerti lagi anak gampang. Bukan anak gampang dalam arti mudah. Ya, ini notos dalam bahasa Yunaninya, notos, anak haram. Anak haram. Jadi semua manusia itu yang jatuh dalam dosa sudah menjadi anak haram. Itu statusnya. Ya, Tuhan ingin tadinya menciptakan manusia menjadi anaknya. Tapi manusia tidak mengikuti keinginan Tuhan.
tapi mengikuti keinginannya. Sehingga manusia disebut tidak lagi menjadi anak Tuhan. Jadi anak gampang, notos. Itu berbeda dengan huios. Huios itu anak asli. Notos itu anak karam. Anak tidak sah. Ya. Nah, bagaimana sekarang ini? Ya, manusia yang sudah jatuh semua menjadi anak gampang, anak karam tadi, anak tidak sah, sekarang harus menjadi anak yang sah. Harus ada proses. Bukan adopsi, tapi proses perombakan total dari awal, dari genetika. Dari awal lahir kembali, ya itu maksudnya. Karena itu ada kisah lahir kembali, lahir kembali itu artinya mengulangi secara total genetika semuanya. Itu maksudnya. Sehingga dengan demikian, ya, karena upah dosa itu adalah maut tadinya, ya. Tetapi saya ingin melihat dulu tujuan ini. Itu yang merusak semuanya. Kita kembali kepada Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita lihat bersama-sama. Ya, dalam Yohanes ini supaya kita tahu nanti mengapa harus ada lahir baru. Kenapa yang dikirim Tuhan itu adalah anak tunggalnya yang dikasihinya. Ya, itu. Tetapi semua orang yang menerimanya, tolong ingat, diberi kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Tuhan. Diberi kuasa. Semua orang yang menerimanya, ini banyak orang Kristen salah mengerti ayat ini. Wah, kata punya kuasa Tuhan. Anak-anak Tuhan punya kuasa. Jangan keblinger, ayat ini menjadi anak Tuhan itu bukan momentum, tapi proses. Kata menerimanya tadi. Kita kembali dulu ke Yohanes 3 ayat 16 yang paling populer, yang dikenal oleh orang Kristen, tapi harus dimengerti dengan jelas. Bukan sekedar hafal. Ya, kita perhatikan, kita kembali dulu sebelum kembali lagi ke Yohanes pasal 1 ayat 12. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan apa? Anaknya. Anak sah. Sebab tanpa anaknya kita tidak mungkin menjadi anak yang sah. Karena kita anak haram. Semua orang berdosa. Karena itu dia berikan anaknya, dirinya sendiri. Bukan simbol, bukan ciptaan lain, bukan perantaraan lain, tapi dirinya, perantaraan dirinya sendiri. Itu firman. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti tidak ada lain. Ya, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk kembali menjadi anak-anak Tuhan. Hanya satu, lewat anaknya. Siapa namanya? Yesus. Kita tahu. Tapi kita harus mengerti mengapa. Betulkah kita sudah kembali menjadi anak Tuhan itu? Karena sudah saya katakan ini bukan berbicara tentang momentum, tapi sebuah proses. Proses dipimpin tadi oleh roh Tuhan tadi untuk mencapai satu tujuan, mencapai satu hasil, untuk mencapai satu kemenangan. Sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Bukan simsalabim jadi anak Tuhan.
dibaptis langsung jadi anak Tuhan. Bukan. Proses. Ini penting sekali. Kembali lagi. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terhubungkan dengan Yohanes 1 ayat 12. Coba kembali kepada Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yaitu mereka yang percaya kepada anaknya yang tunggal. Ya. Kembali lagi coba Yohanes. Diberi kuasa. Berarti di dalam diri kita ini ada sebuah kekuatan. Ya. Untuk mencapai satu proses. Ya, untuk supaya kita bisa menjadi anak Tuhan. Dari noton menjadi huios. Dari anak haram, anak tidak sah, bisa menjadi anak Tuhan. Itu bukan momentum, itu sebuah proses. Proses inilah yang harus kita jalani. Makanya banyak yang mengatakan dirinya anak Tuhan itu tidak sah. Dia masih tetap anak haram. Kalau tidak mencapai satu tujuan, dipimpin oleh Roh Tuhan, mencapai satu hasil, ya, mencapai satu cita-cita, mencapai satu satu kemenangan yang perlu dirayakan sebagai anak-anak Tuhan. Bisa dimengerti maksudnya? Jangan kita kira setelah kita Kristen, kita ibadah, lalu kita anak Tuhan. Perilaku kita tidak seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Perilaku kita tidak sesuai. Sudah berapa lama karakter lama kita ini berkuasa atas tubuh ini. Dan dia harus digantikan. Digantikan itu total lahir baru. Kalau tidak demikian, engkau hanya beragama seperti perkataan Yesus dengan Nikodemus. Engkau hanya mengerti agama, ahli agama, pemimpin agama. Tapi engkau tidak bisa masuk kerajaan Tuhan. Proses ini harus dimengerti. Oleh karena itu hidup kita terus diuji, diajar. Ujian itu mencapai satu hasil. Ada peningkatan. Setelah ujian ada peningkatan. Maka nyanyian itu jangan bilang dicobai. Bertentangan dengan doa Bapa kami. Ya, jauhkan kami dari pencobaan. Tapi engkau nyanyi, cobainlah kami. Konyol itu, saudara. Bahasa itu tidak cocok dengan ajaran Alkitab. Tapi ujilah aku. Kita harus minta diuji terus, diuji. Supaya proses ini tadi sampai. Kan ujian itu selalu menghasilkan sesuatu nilai. Naik. Kalau gagal, mahasiswa juga ada ujian ulangan. Terus. Jadi inilah yang dimaksudkan supaya Roh Tuhan itu memimpin kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Jadi tolong dimengerti dan disadarin betul. Menjadi anak Tuhan itu bukan satu stempel. Dibaptis, percaya Yesus, anak Tuhan. Nah. Dan tidak mungkin bercampur. Noton sama huios itu tidak mungkin bercampur. Karena total kita ini genetikanya sudah anak haram. Bagaimana mengubahnya? Itu tadi.
lahir baru, lahir baru, lahir baru. Jadi betul-betul hidup kita itu harus semuanya menjadi lahir baru dan dipimpin oleh Roh. Ya, sebab selama ini jangan-jangan kita ini memimpin Roh. Sering saya katakan, jangan, kita harus menjadi alat Roh Kudus. Jangan memperalat Roh Kudus. Jangan dibalik. Nah, kita punya waktu yang banyak. Disadarkan dengan masa pandemi ini untuk merenung, mawas diri. Hidup kita menjadi serba terbatas. Siapa bilang kita tidak repot? Kita repot, harus buka tutup masker, pakai face shield, belum lagi yang lain. Napas sudah nggak pakai masker aja, napas sudah susah. Ya, sekarang pakai masker, pakai face, napas tambah susah. Ya, tapi inilah cara Tuhan menguji kita. Ya, jadi ini dipakai oleh Tuhan untuk menguji kita, apakah engkau mau mencapai satu nilai dari noton tadi menjadi huyos, anak-anak Tuhan. Jadi jangan sembarangan ucapkan anak-anak Tuhan kalau tidak lewat satu proses perubahan ini. Dan perubahannya, proses itu harus total. Walaupun proses, tapi maksud total itu artinya dari awalnya memang genetika baru. Pada waktu dimasukkan genetika baru, genetika lama ini berontak. Nah, ini harus diperangin terus. Dan kekuatan ini kalau kita bersama Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita diberikan kemampuan, kekuatan. Sehingga diri kita menjadi anak Tuhan yang sah. Ada anak Tuhan yang tidak sah? Ya ada. Ya, tadi disebutkan di dalam Ibrani tadi. Jadi itulah prosesnya. Sehingga kita bersyukur menerima Yesus, anak tunggalnya. Jadi kata anak itu bertautan banyak sekali. Jadi tidak usah malu kalau diejek orang, anaknya mana bidannya, tidak apa-apa. Gitu. Karena itu bukan masalah bagi kita. Tapi kita mengerti betul semua istilah yang ada dalam Alkitab. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah Bapak Pendeta Dr. K.A. Syukroni. Semoga kita diberkati dan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe video saya ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.